Halo teman-teman semua. Kalau biasanya jagoan pemegang panggung Kawasaki adalah H2R, mengingat kehadirannya dengan segudang spesifikasi tinggi dari sisi hardware dan software, serta diimbangi fitur sistem force induction centrifugal supercharger. Jelas, motor ini punya sensasi output power yang seger. Namun di video kali ini, kita punya panggung khusus untuk sang saudara kembar, yang dimana memiliki banyak sekali persamaan, tetapi uniknya, walaupun mereka adalah saudara kembar, motor ini terlahir dari pabrikan yang berbeda. Lah, kok bisa? Motor ini adalah Bimota Tesi H2. Sebelum kita lanjut, kita mau nawarin kaos bertema otomotif mulai dari GDM, Superbike, MotoGP, dan lain-lain dengan kualitas premium berbahan Katun Combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua cuma 45 ribuan aja. Yang pastinya tebal tapi tetap adem saat dipakai. Dan untuk nanti kalau ada teman-teman yang cari baju dengan harga yang lebih terjangkau lagi, kita bakalan bikin juga 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. So tanpa ragu-ragu langsung aja cek link produknya di kolom deskripsi di bawah ya. Bimota Tesi H2. Mungkin udah banyak teman-teman yang pernah mendengar nama yang satu ini, mengingat banyak sekali request untuk kita bahas tentang Bimota Tesi. Sebuah motor eksklusif yang membawa sejuta sensasi dikarenakan langkahnya yang hampir menduplikasi motor dari pabrikan Kawasaki. Namun lebih dari itu, Bimota juga hadir dengan banyak sekali upgrade, terutama di bagian suspensi dan juga racikan mesin yang sedikit lebih mendominasi. Oke, kita mulai bahas lebih dalam tentang motor yang satu ini. Semuanya bermula di Italia, sebuah negara yang pandai membuat makanan seperti pizza dan juga spaghetti. Namun di samping soal konsumsi, negara ini juga memiliki andil besar di bidang teknologi, terutama jika kita berbicara mengenai peralatan transportasi. Salah satunya Bimota, yang merupakan sebuah pabrikan yang bergerak di bidang transportasi kendaraan roda 2 sejak tahun 1973. Pabrikan ini bergerak pada bidang kustomisasi dan juga modifikasi, sehingga motor-motor hasil tangan dingin mekaniknya begitu diminati dan dicintai. Namun sangat ironi, pada tahun 2017 lalu perusahaan ini mengalami krisis keuangan yang membuatnya hampir gulung tikar. Beruntungnya, saat itu pabrikan asal Jepang datang, yakni Kawasaki yang bersedia berinvestasi, tepatnya sebanyak 49,9 saham yang mereka akuisisi. Dan you know lah apa yang terjadi. Melihat masalah-masalah yang menyelimuti, Kawasaki pun sadar betul kalau masih banyak yang harus dibenahi. Sebagai langkah pertama, mereka mulai mengambil andil dalam proses desain dan produksi, dan menjadi alasan terlahirnya Bimota Tesi dengan nama belakang H2. Dari nama juga kita udah tahu apa yang direncanakan Kawasaki. Motor hasil kolaborasi ini akhirnya diperlihatkan ke publik pada EICMA Auto Show tahun 2019-an silam yang bertempat di Milan. Dengan kehadiran sosok Bimota Tesi H2, cukup untuk membuat gempar suasana karena motor ini dianggap sebagai Kawasaki H2 modifikasi. Namun, hal tersebut tidaklah berlebihan mengingat tampang dari Tesi H2 memang identik dengan Kawasaki H2. Namun, pada bagian muka terdapat winglet sebagai pembeda. Dan beralih ke sektor rapur pacunya, di mana Bimota Tesi dan Kawasaki H2 memiliki konfigurasi mesin yang cenderung sama, berkapasitas 998 cc, 4 tak, 4 silinder DOHC 16 katup berpendingin cairan yang memiliki force induction supercharger di dalamnya. Mesin ini mampu memproduksi 242 horsepower dengan kuda-kuda yang sehat dan torsi puncaknya di angka 141 Nm. Di atas kertas, spesifikasi yang dihasilkan sedikit lebih tinggi dibandingkan Kawasaki H2 itu sendiri, dengan jumlah 239,6 horsepower dan torsi puncak di angka 141,7 Nm untuk Kawasaki H2. Selain itu, Bimota Tesi H2 dikabarkan mampu digeber hingga kecepatan maksimal di angka 299 km per jam, dan ini setara dengan top speed dari Kawasaki H2. Bimota Tesi H2 juga memiliki bobot 31 kg lebih ringan dibandingkan sang kakak H2, dengan dry weight di 207 kg aja, sedangkan kakaknya di 238 kg. Memang sih dari dulu Bimota dikenal sebagai produsen sepeda motor dengan desain yang unik, terutama jika kita berbicara soal suspensi. Mulai dari suspensi depannya, yang mereka sebut sebagai steering hub, jadi nggak pakai fork lagi, dan FYI, sistem ini sudah digunakan cukup lama oleh Bimota pada motor-motor mereka terdahulu. Pasti ada yang penasaran, kira-kira apa sih keunggulan suspensi depan seperti ini?
Keunggulannya adalah rigidity saat melakukan pengereman setelah berakselerasi, yang menjanjikan keamanan dan kenyamanan untuk bermanuver dan pengalaman bagi sang rider. Sementara pada bagian kaki belakang juga sama, dan sudah tentunya terdapat swing arm namun berbeda dengan bagian depan. Dengan ayun belakang ini berbentuk melengkung dengan balutan kelir yang unik antara kanan dan kiri. Dan lebih uniknya lagi, Bimota TCH2 menggunakan suspensi ganda di bagian tengah kepunyaan Öhlins yang memiliki fitur pengaturan elektrik pada bagian suspensi ini. Masuk ke area kemudi, sudah steering damper, lalu ada panel instrumen berkombinasi analog dan digital, jarum sebagai indikator RPM, dan digital sebagai all-in-one indikator yang tersisa. Seperti biasa, karena motor ini adalah motor asli Italia dengan konsep Kawasaki, motor ini pun diproduksi secara handmade dengan unit yang terbatas tentunya. Hanya Sultan di antara para sultan lah yang bisa menjadi pemiliknya. Motor ini dibanderol dengan harga 64.000 euro atau setara dengan 1,1 miliar rupiah belum termasuk pajak. Dimana jika kita memaksa membelinya untuk dipakai di tanah air, maka kita perlu mengeluarkan isi dompet kita hingga 3,3 miliar rupiah bahkan lebih. Dan jangan lupa kalau ada teman-teman yang berani beli, izinkan untuk kita review.